Eh, Halo Melisa, apa kabar? Ya, eh, Pak Guru dengar Melisa lagi ada bikin masalah. Ya, itu nih. Iya Pak, terkait PJJ. Terkait janji. Ya, sebenarnya Melisa kesini tujuannya mau apa? Mau ceritakan apa nih? Masalah yang tadi terkait PJJ Pak, ada beberapa mata pelajaran yang sulit untuk dipahami, bahkan malas untuk mengikuti Mata pelajaran apa nih? Kebetulan matematika Pak, aslinya pas kelas 10 itu dari SD suka matematika, cuma memang ada beberapa subbab di matematika yang nggak dikuasai atau nggak disukai. Ya, seperti itu. Kalau boleh tahu gurunya siapa sih, Mbak? Pak Eko. Oh, Pak Eko. Ya, Pak Eko. Oke. Kalau boleh tahu lagi, ya, Pak Eko kalau mengajar seperti apa, Mas? Menurut Melisa. Pak Eko kan kalau mengajar melalui Zoom meng-share PPT ya Pak. Di situ ya memang terdapat gambar-gambar sebagai mungkin alat bantu gitu ya Pak. Lalu juga ada animasinya yang menarik juga di PPT dan animasinya. Cuma memang orang yang bisa dipahami kalau menjadi satu bisa yang pertama nggak suka pelajaran matematika pada bab tersebut, lalu penjelasannya juga dipahami dan lama sih. Oh gitu, ya. Jadi yang Pak tangkap ini mungkin Melisa sebetulnya suka dengan pelajaran matematika ya, Mbak ya. Mungkin karena ketemu dengan Bapak Ibu guru atau gurunya mungkin ya, Mbak ya. Oke, ya, ya. Nangkep. Jadi Melisa sudah pernah atau Kak Melisa sudah pernah bertemu dengan Pak Eko langsung? Belum Pak, Belum. Kenapa Mel? takut Pak. Takut. Takut ya. Jadi Melisa takut ya. Nah, kalau Melisa takut seperti itu nanti Melisa dalam proses nanti pembelajarannya bisa itu enggak Mel? Bisa mengikuti enggak? Kalau misalkan tadi Melisa menceritakan takut dengan Pak Eko dan Melisa ya mau bercerita dengan Pak Eko dan nanti Melisa untuk mengatasi kendala supaya Melisa tetap bisa memotivasi dan semangat dalam mengikuti pelajaran Pak Eko. Caranya bagaimana? Sebenarnya sih kan karena nggak suka ya Pak, Iya. ya minat untuk mengikutinya pun sangat sedikit gitu Pak. Sangat sedikit. Sangat sedikit gitu. Jadi ya susah gitu. Jadi nggak bakal paham walaupun dijelasin juga orang dari pertemuan pertama di Zoom juga nggak bisa memahami gitu, nggak bisa mengikuti. Melisa punya strategi nggak untuk supaya Melisa ya setidaknya mengikutilah pembelajaran Pak Eko. Kan Pak Eko sudah menggunakan PPT, kemudian sudah menggunakan animasi, kemudian Pak Eko juga dalam pembelajarannya mungkin sudah interaktif ya Mel. Nah, Melisa supaya mau mengikuti pembelajaran Pak Eko karena aku lihat Pak Eko sudah menerapkan pembelajaran yang mungkin sudah bagus. Nah, sekarang tinggal pembelajarannya Melisa. Bagaimana sih caranya Melisa supaya Melisa ya mengikutilah minimal bisa aktif dalam pembelajaran Pak Eko? Beberapa pelajaran yang Melisa ini di dimensi 3 ya Pak. Di dimensi 3 ini kan bangun-bangun dari ruang itu ya Pak. Nah mungkin strategi yang bisa dilakukan agar lebih bisa memahami materi tersebut menggunakan alat peraga Pak. Karena kan di situ ada titik, garis sama bidang, jadi mungkin ya itu bisa mempermudah gitu. Jadi alat peraga yang bentuknya balok seperti menjelaskan gitu. Dan mungkin belajarnya bisa diskusi sama teman yang bisa dengan pelajaran tersebut atau mungkin lewat lihat YouTube lagi, tapi misalnya sambil memperagakan alat peraga dipelajari lagi dan juga lihatnya sih ada nulis lagi. Jadi Melisa pengennya Pak Eko mungkin lebih menggunakan benda-benda konkret gitu ya Mel ya. Ini seperti itu ya Mel supaya
Melisa juga bisa lebih paham. Soalnya kan kalau dimensi 3 itu lebih menggunakan imajinasi ya kalau maksudnya ya. Oh, jadi belum bisa menangkap secara jelas gitu ya Mel. Jadi kalau misalkan wujudnya mungkin dalam bentuk gambar atau bentuknya dimensi langsung bentuk nyata. Itu mungkin belum ada, kalau kita kan tetap kayak gambar biasa aja gitu kan. Gitu masih bentuk abstrak juga gitu. Oh iya iya iya. Jadi pengennya Melisa itu Pak Eko juga menggunakan, selain menggunakan PPT, kemudian media dalam video YouTube dan sebagainya juga menggunakan alat peraga. Oh iya iya iya. Ya, oke, berikutnya nanti coba Pak Guru akan menanyakan ke Pak Eko juga yang terkait masalah pembelajaran PJJ. Namun selama ini Melisa dalam pembelajaran Pak Eko selain terkendala dengan namanya apa benda-benda yang bersifat konkret itu ya Mel, Melisa punya kendala lagi nggak terkait masalah pembelajaran terkait mata pelajaran matematika Mel? Nggak ada. Nggak sukanya dan belum pahamnya itu kan butuh yang namanya media gitu ya, media dalam artian media yang konkret gitu ya Mel, supaya memudahkan Melisa dalam memahami materi dimensi 3 itu. Terus langkah berikutnya apa Mel? Ya langkah nanti Melisa lakukan, yang nanti Melisa lakukan supaya Melisa bisa memahami tadi, ya kan apanya tadi Melisa bilang supaya lebih bisa memahami kan butuh yang namanya benda konkret gitu ya Mel ya. Nah, Melisa rencananya apa sih supaya ada perubahan pada diri Melisa supaya Melisa lebih paham tentang konsep bangun dimensi 3. Karena mungkin Pak Eko sudah memaksimalkan ya Pak pembelajaran tersebut melalui PPT, jadi Melisa yang akan berusaha juga sebagai siswa. Mungkin kan cara belajar Melisa yang memang kekurangan dalam pelajaran Pak Eko, jadi karena sudah menemukan strategi melalui alat peraga, Melisa kan buat dari benda bekas pakaian sumpit itu dipotong-potong bisa disusun-susun menjadi bangun. Oh iya, berarti bisa dibentuk kayak kubus iya, gitu, balon iya, gitu ya. dipelajari sendiri. Luar biasa ini Melisa ya. Berarti Melisa sudah punya yang namanya cara sendiri ya Mel ya untuk bisa menangani atau mengatasi kesulitan belajarnya Melisa dengan cara tadi apa Mel membuat dari sumpit itu ya, praktek dari sumpit dibentuk bangun dimensi 3 ya. Di sini banyak bambu yang tidak dipakai gitu di rumah Melisa, jadi bisa minta tolong orang tua, kan pasti orang tua juga membantu Melisa agar bisa memahami materi. Kebetulan orang tua mendukung pembelajaran jarak jauh juga. Jadi bisa pelajaran. Berarti orang tua Melisa juga sangat mendukung Melisa ya dalam kegiatan pembelajaran PJJ ini supaya ya anaknya mudah kan, supaya lebih memahami materi, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan memuaskan juga. Oke, sangat luar biasa. Oke, jadi Pak Guru juga mendukung Melisa. Yang sudah dilakukan Melisa sudah bagus, sudah banyak, sangat bagus sekali. Ya, jadi Melisa mengatasi kesulitan belajarnya Melisa dengan cara membuat media pembelajaran sendiri. Walaupun Melisa mungkin merasakan kesulitan dalam hal terkait memahami dimensi benda 3. Ya, jadi yang sudah dilakukan Melisa mudah-mudahan jangan mematahkan semangat Melisa. Ya, Melisa juga harus tetap semangat walaupun mungkin Pak Eko masih dalam menggunakannya media dalam artian dalam benda abstrak, belum bisa menggunakan dalam media konkret. Tapi di sini Melisa sudah berusaha, Melisa sudah sangat bagus sekali, kemudian didukung sama orang tua terkait masalah memahami konsep matematika dalam dimensi ruang seperti itu ya. Selain itu mungkin bisa pakai mind mapping ya Pak. Itu nanti sekarang Melisa juga tipe orang yang lebih mudah memahami lewat tulisan gitu Pak, membaca. Jadi mungkin nanti kalau mind mapping di situ ditaruh rumus-rumus atau enggak ada slide card. Jadi kan dalam kertas KPS dibagi beberapa bagian. Dipotong-potong berarti gitu. Ya, nanti di slide itu. Jadi ini tuh rumus apa gitu buat bangun yang mana gitu. Sudah dilaksanakan Mel? Biasanya gitu sih. Sudah dibuat Melisa sudah bikin seperti itu?
belum sih maksudnya Kak, ada inovasi seperti itu Oh, karena ini iya, ada iya. kendala-kendala ini tuh mulai pas saat semester ini gitu Oh, dan iya, itu juga iya, ditambah iya, sih iya. karena organisasi jadinya ya lebih sulit membangun gitu. Oke, oke, oke. Jadi mungkin ini Melisa sudah punya rencana bagus sekali, Mel. Ya, terus Melisa, rencana yang sudah Melisa bikin, ya sudah ada di dalam apa namanya rencana Melisa. Nah, ini rencananya harus ini Melisa harus coba Melisa ini. Jadi coba dibikin, ya. Jadi rencana yang tadi Melisa sudah ada di angan-angan Melisa, yang ada di pikiran Melisa. Melisa akan coba, ya, coba Melisa gunakan, coba Melisa aplikasikan, ya, supaya Melisa juga bisa menambah daya apa namanya berpikirnya Melisa juga supaya lebih mudah memahami konsep matematika. Mungkin seperti itu ya kan ya. Ya oke. Oke, ada lagi Melisa yang terkait masalah pembelajaran selama ini Melisa? Mungkin kalau mau pembelajaran yaitu Pak kadang-kadang yang sulit yang belajar matematika baru itu aja. Kalau untuk yang sebelum-sebelumnya sih alhamdulillah bisa diikuti dengan baik. Oke, ya. Pak Guru berharap seperti itu. Ya, Pak Guru berharap Melisa walaupun dalam pembelajaran PJJ Melisa tetap harus semangat. Ya, Melisa harus bisa mana-mana mata pelajaran yang sekiranya bisa menurunkan semangat motivasinya belajarnya Melisa coba gali, ya, menggali informasi terkait kendala-kendala yang Melisa punya. Ya, misalkan kayak tadi, Pak, saya punya kendala terkait mata pelajaran matematika dengan konsep bangun dimensi ruang 3 gitu ya. Nah, Melisa harus bisa ini menggali informasi pada diri Melisa sendiri. Kemudian ketika ada masalah, Melisa juga bisa ceritakan, ya, menceritakan kepada mungkin Pak Guru atau itu Melisa ya. Ada lagi men? Sudah Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah, perasaannya bagaimana Melisa ketika sudah punya perasaan unek-unek itu sudah dikeluarkan, bagaimana menurut Melisa perasaannya? Lebih lega ya Pak. Terus juga kan setelah perbincangan tadi bisa menemukan strategi ya Pak. Jadi tadinya kan hanya satu strategi saja, tetapi saat ada perbincangan lebih terolah lagi dan menemukan strategi tambahan. Oke, ya, mudah-mudahan Pak Guru berharap strategi itu secepatnya Melisa diterapkan, ya, di dalam pembelajarannya Melisa, ya, supaya Melisa bisa menambahkan pengetahuannya Melisa, semangat belajarnya Melisa. Ini ya, itu saja. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.